Cek, 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 cek. Streaming di Facebook dan YouTube channel. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Ada kasih yang
menjadi penebus yang mengeluar kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 4. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya, dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah yang oleh Malak disembah di sorga selamanya. Mestilah kini dan terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, dipuji alam raya. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang ke-7 dan ke-8. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Betapa indah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 4. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekaya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap di dalam maut Tuhan Yesus. Dosaku sudah terbenar, ku selamat oleh darah Kristus. Batal hukuman yang seram, luka hatiku telah sembuh. Ya Tuhan, karena rahmat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai dari ayat ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 3. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Yang pertama adalah persembahan bulanan. Pada hari Minggu 14 Juni 2020 yang akan datang, dalam kebaktian pagi dan siang, kita akan membuat persembahan bulanan untuk bulan Juni 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berita kelahiran. Pada hari Jumat 5 Juni 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga M. Silitonga, Ibu F. Boru Marbun, yang beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Nusa Indah nomor 3 Cimahi, Week 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat.
kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Purna Bakti Sintua. Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020, Ibu Sintua LR Borusinaga SKM sudah memasuki Purna Bakti, akan tetapi pelepasannya akan dilaksanakan bersamaan dengan Bapak Sintua Insinyur W. Simatupang pada bulan September 2020. 5.3 Servis AC Gereja. Sehubungan adanya warga di lingkungan gereja kita yang berkeberatan tentang blower AC gereja, maka telah dilakukan pemindahan sekaligus servis dan perawatan. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2 sambil kita memberikan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan serta memberkati kita pribadi lepas pribadi serta semua orang-orang yang kita kasihi. Kita dapat bertemu lagi dalam ibadah pada saat ini, yaitu Minggu Trinitatis, Minggu Hasitulusada Nidebata, dan topik pada minggu kita ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kalau bahasa Batak dikatakan hamuliau ni Jahuba di aka na tinopana. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama, dibuka dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, pada minggu ini kita dapat menyaksikan dan kita dapat diingatkan kembali bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada, serta ketika Allah pun menciptakan yang ada itu, Dia memberikan segala sesuatu untuk menjadi kebutuhannya. Lalu Allah juga memberikan berkat-Nya untuk memelihara semua apa yang diciptakannya. Dan Alkitab berkata bahwa semua apa yang diciptakan oleh Allah adalah semuanya baik, sempurna. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak sempurna. Mulai dari ciptaan pertama, ya, kita tahu mungkin urutan-urutan penciptaan yang pertama adalah Allah menciptakan terang. Kedua, Allah menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Allah menciptakan hewan yang ada di air dan burung yang ada di udara. Dan kemudian yang keenam, Allah menciptakan hewan, binatang, dan juga Allah menciptakan manusia. Semuanya itu diciptakan Allah adalah bagaimana bentuk daripada karyanya, bentuk daripada perbuatannya yang sangat-sangat maha baik. Karena semuanya yang diciptakan Allah itu adalah semuanya sempurna dari awal sampai dengan akhir. Semuanya itu dijadikan oleh Allah menurut gambar dan menurut rancangannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa puncak daripada penciptaan itu adalah ketika Dia menciptakan manusia. Ya. Ciptaan tertinggi yang diciptakan oleh Allah adalah ketika Dia menjadikan manusia. Dia menjadikan manusia itu dari debu tanah. Ya. Lalu Allah membentuknya sedemikian rupa. Imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian Allah memberikan atau menghembuskan napas kehidupan kepadanya. Maka manusia pun itu pun hidup. Ya. Lalu Allah menempatkan manusia yang pertama itu di dalam sebuah tempat yang sudah Allah berikan untuk menjadi semua kebutuhan pokoknya. Allah menciptakan, lalu Allah memberikan, menempatkan dia di Taman Eden. Ya. Lalu Allah pun tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Kemudian Dia juga menciptakan penolong baginya, manusia yang pertama itu. Ya. Allah menciptakan penolongnya, yaitu seorang wanita yang diambil dari tulang rusuk daripada seorang laki-laki atau manusia yang pertama itu. Artinya Allah memberikan bagian atau penolong yang sepadan dengan dia
dengan maksud bahwa penolong itu, wanita itu, perempuan itu yang dinamakan dengan Hawa itu adalah bagaimana Allah memberikan penolong yang setara dengan dia. Ya. Jadi tidak ada istilah lagi perempuan itu dinomor duakan, tidak. Ya. Atau perempuan itu diremehkan, tidak. Ya. Tetapi perempuan itu adalah gambaran dan juga bentuk daripada Allah ketika dia memberikan yang setara menjadi penolongnya. Ya. Itu adalah bentuk daripada kesempurnaan daripada ciptaan Allah itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan pada saat ini, ketika kita diingatkan kembali bagaimana luar biasanya ciptaan Tuhan, bagaimana luar biasanya Dia membentuk, bagaimana luar biasanya Dia memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita manusia, yang menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha sempurna, yang memberikan segala sesuatu yang menjadi ciptaannya dan memelihara segala ciptaannya. Sampai dengan detik ini, Allah tetap memelihara ciptaannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 4 hal yang mau digambarkan dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah manusia ternyata ketika Allah menciptakannya, dia memiliki Imagio Dei daripada Allah. Dia memiliki atau segambar dengan rupa Allah. Yaitu ketika manusia itu dilekatkan sebagai segambar dalam rupa Allah, maka manusia itu diangkat harkat dan martabatnya dari ciptaan yang lain. Sehingga manusia benarlah dikatakan adalah sebagai manusia ciptaan Allah yang diciptakan paling mulia, yang berakal, yang berbudi daripada semua ciptaan lainnya. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita diciptakan Allah yang mempunyai harkat martabat yang paling mulia daripada semua ciptaan lainnya, maka kita pun diberikan tanggung jawab penuh untuk menjaga, untuk memelihara hidup kita, dan untuk menghargai segala hidup kita. Bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan tidak pernah merusak gambar dan ciptaan atau rupa Allah itu di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam tubuh kita, baik dalam pemikiran kita, baik dalam perbuatan kita, baik dalam segala tindakan kita. Tidak patut kita untuk merusak citra kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita. Ya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ya. Itu sebabnya Allah melarang agar segala tindakan yang merusak tubuh kita. Allah melarang segala kerendahan atau Allah melawan segala tindakan yang merendahkan martabat manusia. Ya. Itu sebabnya kita tidak perlu merendahkan orang lain. Kita tidak dilegalkan untuk mengejek orang lain. Karena apa? Karena apapun yang menjadi diri orang lain, dia sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak ada perbedaan. Ya, yang walaupun mungkin dia berwajah begini, dia berambut begini, dia berwarna kulit begini, dia memiliki kekurangan gini, ya tidak ada kekurangan Allah dalam ciptaannya, semuanya itu sempurna. Walaupun manusia mengatakan mungkin ada kekurangan pada diri orang lain, tetapi dia tidak tahu bahwa di balik kekurangan selalu ada kesempurnaan yang tidak atau kelebihan yang tidak bisa dimiliki orang. Ya. Mungkin Anda pernah melihat di YouTube seorang yang tidak memiliki kedua tangan. Ya, dia hanya memiliki kedua kaki. Apakah dia tidak bisa makan atau mandiri dalam hidupnya? Oh, belum. Bisa. Dia memakan pakai kakinya. Dia memasak sendiri pakai kakinya. Bahkan menyetir mobil pun dia bisa dengan kakinya. Atau seorang, ya boleh saya katakan,
motivator. Ya. Yang tidak mempunyai kedua tangan dan tidak mempunyai kedua kaki. Ya. Apakah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Oh tidak. Justru dia menjadi motivator yang terkenal di dunia ini. Ya. Ya. Orang yang sempurna pun dalam badannya, dalam fisiknya belum tentu dia seperti itu. Ya. Dia memiliki peranan yang sangat tinggi untuk mendorong setiap manusia-manusia ya, yang mulai kehilangan keseimbangannya, kepercayaannya, dorongannya dan segala hal. Ya. Dia mampu memberikan motivasi untuk itu. Dia memiliki istri yang cantik. Apakah anaknya cacat juga seperti dia? Tidak. Anaknya sempurna semua. Ya, itulah kelebihan yang diberikan Tuhan. Ya. Kita tidak layak untuk mengejek segala kekurangan orang lain karena setiap kekurangannya belum tentu ya menjadi kejelekannya. Yang menjadi kekurangan adalah ketika kita menghina ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Maka katakan ya, bukan dia yang kekurangan, tapi hatimu lah yang kekurangan jika engkau mengejek atau mengolok-olokkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Allah itu tidak sembarangan menciptakan manusia. Allah itu memberikan pertimbangan yang khusus. Ya. Makanya dikatakan di ayat 6, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, semua diciptakan Allah itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Dengan bentuk yang sangat pas. Tidak ada kekurangan segala sesuatu. Dan semua pun apa yang diciptakan menjadi benda-benda langit. Baik itu semua yang di langit dan ada di bumi. Semuanya itu diciptakan Allah karena sudah direncanakan betul-betul matang. Ya. Hampir sama seperti seorang arsitek, saudara-saudara. Ya, sama seperti dikatakan Yesus, siapakah orang yang ingin membangun rumahnya kalau dia tidak duduk dulu untuk merenungkan, ya, untuk menulis rumah yang akan dibangunnya. Kalau arsitek kan begitu. Arsitek yang handal, dia akan betul-betul teliti berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, berapa kedalaman, ya, bagaimana segi bentuknya, bagaimana atapnya, ya, bagaimana kekuatan bangunannya, ya, bagaimana keindahannya, semuanya. Ya. Lebih dari seperti itulah Allah, saudara-saudara. Karena dia sudah merencanakan matang-matang bagaimana dan apa yang akan dia ciptakan. Semua artinya yang menciptakan dari semua yang apa yang ada dari langit dan bumi ini, semuanya adalah sempurna menjadi ciptaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Allah memberikan segala sesuatunya untuk menjadi kebutuhan kita manusia, yaitu ciptaan Tuhan yang dalam posisi mulia yang terpuncak dari segala ciptaan lainnya, maka itu adalah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Lihat, semua yang kita makan itu berasal dari tanah. Tidak ada yang tidak berasal dari tanah. Ya. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan tanah, lalu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jangan pernah merusak ciptaan Tuhan lainnya. Ya. Saya masih mengingat saudara-saudara, dulu waktu saya kuliah, Siantar itu betul-betul dingin. Ya. Tapi sekarang panasnya luar biasa. Saya mengingat saudara-saudara, di kampung halaman kita banyak sekali pohon dan tumbuh-tumbuhan, ya, yang tumbuh. Tapi sekarang sudah banyak yang ditebang. Begitu juga dengan tanah. Dulunya nenek moyang kita tidak mengenal pupuk kimiawi seperti sekarang. Itu makana adong ede
molo nisiduan gadong dona na tubuh, molo hasang na nisuan hasang dona tubuh. Ya. Ya. Kemudian lagu kita juga yang ada salah satu lagu juga yang menarik di negara kita ini, bahwa tanah kita ini adalah tanah-tanah yang betul-betul subur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Kenapa? Karena subur. Ya. Saya mengingat dulu waktu saya di Bali, saya menanam jagung tanpa pupuk, tumbuh-tumbuh, manis-manis, panen bagus. Karena apa? Tanahnya baik, tanahnya subur, tanahnya memiliki vitamin-vitamin yang bagus untuk tanaman-tanaman yang tumbuh di situ. Apa yang dilempar tumbuh. Ya. Pernah dulu saya melempar biji-biji semangka, saya lempar aja gitu. Lama kelamaan, ini apa saya pikir? Rupanya tumbuh, ada buahnya. Saya biarkan, tidak saya pupuk. Ya. Makin lama makin besar. Ketika dia sudah matang saya ambil, saya belah. Wah, luar biasa merah dan manisnya. Kenapa? Karena tanah itu baik. Tapi sekarang tanah sudah banyak dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhan sudah banyak dirusak oleh tumbuhan manusia yang tak bertanggung jawab. Pohon banyak ditebang. Ya. Kalau dulu di Toba, orang mau bangun rumah tidak pusing cari kayu, karena kayunya melimpah, gitu loh. Sekarang pusing, semua bisa dijadikan kayu, bahkan serbuk kayu pun bisa dijadikan pintu, tapi kekuatannya tidak bagus, gitu loh, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini adalah merupakan bentuk daripada kekesalan Allah atas tindakan manusia yang di luar daripada batas kewajaran. Memang manusia diberikan sebuah tanggung jawab dan sebuah wewenang. Ya. Firman Tuhan berkata di ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Memang Allah berkata, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah, tetapi tidak ada kata merusak. Ya. Tapi sekarang sudah luar biasa. Wewenang yang diberikan Allah itu dipakai manusia melebihi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang manusia. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang sampai sekarang ini memberikan dedikasi hidupnya untuk memelihara lingkungan, memelihara ciptaan lainnya, tapi banyak yang merusaknya hanya karena keuntungan ekonomi yang hendak dia raih. Saudara-saudara, jika semuanya lahan, tumbuh-tumbuhan, hutan, air rusak, ingatlah manusia juga akan terkena dampaknya. Ya. Jika alam itu baik, manusia akan terkena berkatnya. Tapi ketika alam itu tidak baik lagi, manusia akan terkena imbasnya. Itu saudara-saudara, mulai dari rumah. Tanam apa yang ada. Gunakan lahan yang sempit. Ya. Tanam. Ya. Bukan harus menanam yang baik, tapi tanamlah yang kecil-kecil. Baik itu bunga, baik itu sayuran, baik itu tumbuh-tumbuhan lainnya yang bermanfaat. Ya. Apalagi pada zaman sekarang, ya. Orang sudah agak takut ke pasar. Ya. Supaya lebih enak, tanamlah sayur. Ya. Merawatlah. Dia akan memberikan manfaat, kepadamu dan memberikan berkat kepadamu. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika manusia itu diciptakan segambar dengan rupa Allah, lalu Allah pun memberikan akal dan budi serta kehidupan kepada manusia. Sehingga manusia itu memiliki budaya, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki potensi yang ada pada hidupnya untuk memelihara dan untuk menjaga segala kelangsungan ciptaan Tuhan lainnya. Karena apa?
Karena ketika manusia itu memilih segala apa yang ada yang menjadi pelengkap diberikan Tuhan, maka manusia itu diberikan berkreasi untuk memberikan yang terbaik bagi ciptaan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Persoalannya terkadang kita tidak mengindahkan segala talenta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi berkat bagi ciptaan lainnya. Ya. Terkadang kita hanya memikirkan untung rugi. Ya. Bagaimana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan bagaimana meminimalisir kerugian sebanyak-banyaknya. Ya. Padahal semuanya itu ketika Allah memberikan potensi yang luar biasa kepada pribadi-pribadi kita, melalui akal pikiran kita, melalui akal budi kita, melalui potensi yang ada pada kita, ya, semuanya itu diberikan Allah agar hidupmu lebih bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi ciptaan yang lain. Ya. Jadi sadarlah Bapak Ibu, ternyata hidup kita ini didorong dan dituntut Tuhan untuk menjadi manfaat bagi semua ciptaan lainnya. Bukan tidak memberikan manfaat. Semuanya harus memberikan manfaat. Nah, yang keempat, saudara-saudara, manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penata layanan di dunia ini. Manusia, ketika Allah menciptakan manusia, bahwa segala sesuatunya itu baik apa adanya, maka manusia juga berhak untuk menikmati apa yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada dia. Tetapi ketika dia menikmati, Allah juga memberikan mandat kepada dia untuk mengelola, memelihara, dan semuanya menjaga, melestarikan semuanya ciptaan Tuhan. Ya. Ada mandat kepada kita. Ya. Kitalah yang diberikan mandat, karena kita adalah manusia yang memang ciptaan Tuhan yang paling potensial, yang mulia, ya, yang terbaik untuk memelihara semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi semuanya itu rusak oleh karena satu hal. Apa itu? Dosa. Ketika manusia yang pertama itu mengenal dosa, dia melakukan dosa, dia diperbudak dan menjadi hamba dosa, maka kemuliaan Allah hilang atas manusia itu. Yang ada bukan menjadi berkat lagi, yang ada bukan menjadi kehidupan lagi, tetapi berubah menjadi hukuman. Ya, walaupun Allah sudah mengingatkan manusia itu. Ya, ingat saudara-saudara, dosa yang terbesar dilakukan manusia pertama adalah melanggar perintah Tuhan. Memang sarana yang dipakai adalah buah pohon yang terlarang itu. Makanya Allah mengatakan jangan sekali-kali menyentuhnya, apalagi memakannya. Itu perintah. Ya. Itu sebabnya dosa manusia adalah melanggar perintah dan juga kehendak Allah. Itu dosa manusia. Jadi segala yang berlawanan dengan perintah dan segala yang berlawanan dengan kehendak Allah itu adalah dosa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita patut bersyukur saudara-saudara, yang dulunya kita tidak dilayakkan lagi oleh Allah. Sehingga hukuman itu berada pada pihak manusia. Ya. Kematian. Ya. Itu adalah puncak hukuman itu. Jadi dulu sebelum manusia itu mengenal dosa, tidak ada dikatakan Alkitab tentang kematian, amang-inang. Ya, bisa saja kalau manusia yang pertama itu sampai sekarang tidak mengenal dosa, tidak ada yang mati. Ya, tetapi ketika manusia itu sudah mengenal dosa, maka hukumannya adalah kematian. Ya. Tapi bersyukurlah kita, Allah masih menyayangi kita walaupun Dia murka kepada kita. Itu kelebihan Tuhan. Itu keunikan dan keistimewaan daripada Allah kita. Dia Allah tetapi Dia tidak menjadi membinasakan kita.
Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan kita pada zaman Nuh, semua manusia pasti mati. Tapi Allah masih menyayangi orang-orang yang mempercayai dan mengasihi Dia. Itu sebabnya puncak keselamatan kita berada dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita imani, yang harus kita sebarkan, yang harus kita saksikan, yang harus kita beritakan dalam hidupmu dan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kristus itulah puncak keselamatan kita. Itu sebabnya Allah lah yang turun langsung sebagai manusia, yaitu melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yang tidak terima oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi Allah menerobos kemustahilan dalam pikiran manusia itu. Kalau orang-orang yang tidak percaya akan mengatakan, mana mungkin manusia, Tuhan itu beranak. Memang Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Ya. Tetapi ingatlah, firman itu adalah Allah sendiri, bagian daripada Allah sendiri yang tidak dapat dipisahkan. Firman itu menjadi manusia. Dalam kitab Injil Yohanes, itu memang perfect dan sempurna kali, diberitakan bagaimana Allah dalam bentuk rupa manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Pada awalnya adalah firman. Ya. Tidak terima oleh akal. Tapi kita mempercayai dalam iman. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup berbuat segala sesuatu yang menjadi kemustahilan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan pada minggu yang kemarin, ya, setiap orang yang dikuasai roh, dia tidak akan lagi hidup di dalam kedagingan, dia tidak akan hidup lagi dalam sifat-sifat dan pemikiran dunia, tetapi dia akan diajarkan bagaimana dia mengerti, memahami, dan mempercayai karena roh itu ada pada dia. Ya. Segala ketindak kemustahilan, ya, itu sudah diterobos oleh Allah. Itu sebabnya bagi siapa yang percaya kepada Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidupnya sudah diperbaharui. Tidak lagi mengikuti dosa warisan manusia yang pertama itu. Dalam Roma pasal 5 ayat 15 dikatakan bahwa tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi puncak penebusan kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya saudara-saudara, manusia yang lama, jalmana buruki, tidak lagi berlaku pada kita. Semuanya itu sudah disalibkan dalam salib Kristus. Dan kita sudah hidup dalam pembaharuan, dalam iman, dan dalam lembaran baru yang dari Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan lagi menyanyiakan karya dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Memang kita masih hidup dalam daging, masih hidup dalam dunia yang fana ini. Tetapi firman Tuhan berkata, roh itulah yang akan mengajarkanmu. Dialah yang akan memimpin engkau. Dialah yang akan memberikan hikmat kepada engkau. Dialah yang akan memberikan kebijaksanaan kepada engkau, sehingga kita semuanya hidup kembali di dalam ciptaan baru. Nah, tugas kita saudara-saudara, beritakan firman ini. Rawat lingkungan ini. Biarkan orang merusaknya, tapi kita jangan menambahi kerusakan alam. Tetapi mari kita berusaha sekecil apapun untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada pada kita. Karena apa? Karena setiap orang yang merawat ciptaan Tuhan, dia telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara, ya, sebagai penanggung jawab setiap apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Ingat, semuanya itu adalah titipan Tuhan, bukan milikmu, tapi semuanya titipan Tuhan. Tapi bagaimana titipan Tuhan itu kita pertanggungjawabkan, kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, agar semuanya itu memberikan makna, memberikan berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.
Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, segala puji, hormat, dan terima kasih kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan yang paling mulia. Engkau memberikan akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Engkau menempah kami dari debu dan tanah dan memberikan napas kehidupan kepada kami. Lalu Engkau memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu Engkau lakukan karena begitu hebat dan luar biasanya kasih setia Tuhan dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau Allah kami dalam segala segi kehidupan dan aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami ini kami dedikasikan untuk menjadi berkat bagi orang lain serta menjadi berkat bagi ciptaan-Mu yang lainnya. Pakai kami Tuhan untuk memelihara segala ciptaan-Mu, untuk merawat segala ciptaan-Mu Tuhan, agar semua apa yang ada di sekitar kami dapat bertumbuh dengan baik, dapat terpelihara dengan baik, dan semuanya itu menjadi kegunaan untuk kelangsungan kehidupan kami sebagai manusia di tengah-tengah dunia, bahkan sampai kepada anak dan cucu kami yang menjadi warisan di tengah-tengah kehidupan mereka kelak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pakai juga kami untuk mengumandangkan dan memberikan kesaksian kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Satu-satunya keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kuatkan kami memberitakan firman-Mu dari perbuatan kami, dari akhlak dan pikiran kami, dari ucapan kami, sehingga setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan semakin banyak dan berbondong-bondong untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, agar semuanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Semuanya Engkau selamatkan di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Dan kami percaya ketika setiap kehidupan manusia yang mempercayai Engkau menjadi berkat dan menjadi kesaksian keselamatan kepada orang lain, maka setiap orang-orang yang akan terberkati dan mempercayai Engkau akan Engkau selamatkan dari segala dosa dan perbuatannya yang tidak baik. Berkati juga ya Tuhan para pelayan-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, para hamba-hamba-Mu, para penatua, para jemaat yang telah memberikan dedikasi hidupnya sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Jalan Lurah pada saat ini. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Terlebih Tuhan kami mendoakan dunia ini, bangsa dan negara kami, khususnya kota kami, kota Cimahi ini. Tuhan, begitu hebatnya penambahan saudara-saudara kami yang positif terjangkit virus corona sampai dengan saat ini. Bahkan kami belum bisa merasakan kebebasan dalam kehidupan kami seperti pada masa-masa yang lalu. Tetapi kami percaya Tuhan
yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan yang memelihara hidup mereka, yang menguatkan para tenaga medis untuk merawat, untuk memberikan arahan kepada semua pasien dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan agar semua jemaat Tuhan Engkau lindungi dan Engkau topang kehidupannya dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana bentuk daripada virus yang sangat ditakutkan pada saat ini. Tapi kami percaya oleh karena naungan dan lindungan Tuhan serta kebijakan yang Engkau berikan kepada kami, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan membimbing kami, dan Engkau akan mengarahkan kami di dalam kehidupan yang benar, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada segala celaka. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit. Engkau juga yang menjamah mereka. Ambillah Tuhan segala penyakit yang ada dalam tubuh setiap para hamba-hamba-Mu, setiap para jemaat-Mu, agar mereka Engkau berikan kesempatan lagi Tuhan untuk merubah dan memperbaharui diri mereka untuk hidup lebih baik lagi, lebih layak lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak lagi doa dan permohonan kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang berulang tahun dan yang akan merayakan ulang tahunnya serta ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan dan akan memberikan umur yang panjang kepada mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan, berkati anak-anak, berkati rumah tangga, berkati semua yang ada pada mereka Tuhan, agar hidup mereka tetap bersukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan kami, inilah doa kami, dan sempurnakanlah hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap tenang, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan aku hidup, roh dan jiwaku seru, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan terperbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kekuatan dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami menyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Nanti ada juga ibadah Bapak Ibu pukul 10 dalam bahasa Batak. Jangan lupa kita beritahukan kepada keluarga kita agar bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga tetap mengingatkan jaga jarak, stay home. Kiranya setiap pandemi yang ada pada saat ini kita sama-sama berdoa supaya berakhir dengan cepat. Tuhan memberkati. Amin. Tidak kun hati gorani urupan nado saleleng di ngolu posrohami monangdo aurapon Yesus doa usai monanga taludo ageru holi sibolis musumi taludoi dibantu hatai tungalani papos